Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meira Aulia Utari dengan NIM 2025143421. Saya berasal dari PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melakukan tugas pedagogik yang ditugaskan untuk mewawancarai salah satu guru SD di SD Kemala Bayangkari 1 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Permisi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meira Aulia Utari dari Universitas PGRI Palembang. Saya datang ke sini untuk melakukan wawancara sebagai tugas mata kuliah pedagogik. Dengan topik wawancara saya tentang strategi guru dalam mengatasi masalah pembelajaran, tinjauan teoritis dan praktis berdasarkan pedagogi. Jika Ibu berkenan, apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau boleh tahu, siapa nama Ibu dan Ibu menjabat sebagai apa di SD Kemala Bayangkari 1 Palembang? Perkenalkan, nama Ibu Joy Katari Septiana. Kebenaran Ibu ini merangkap kepala sekolah dan wali kelas 6. Baiklah Ibu, di sini saya ingin bertanya, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menjaga keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung? Yang pertama, tantangan sebagai guru itu yang pertama memang kita harus mengetahui karakter anak-anak tersebut dulu. Itu yang pertama sebagai guru. Yang kedua, kita harus menguasai kelas, menguasai materi. Nah, di sini yang jadi pertanyaan seperti apa? Seperti misal siswa itu di kelas itu gimana? Nah, itu tadi pada saat guru menjelaskan, sudah masuk ke materi, pada saat guru menjelaskan ke depan ada beberapa siswa yang aktif dalam kategori siswa yang membuat gaduh atau ribut di belakang. Itu tadi guru menegur siswa tersebut. Kira-kira pertama kan kita kasih teguran, bisa diam tidak, kan biasanya seperti itu kan. Nah, kalau anak-anak itu dikasih teguran 1-2 kali sampai ke 3 kali, anak-anak tersebut masih mengulangi pada saat guru itu menjelaskan, itu boleh siswa tersebut kita keluarkan dari kelas. Dengan catatan sudah kita tegur dulu, sudah 3 kali kita tegur, siswa tersebut masih membuat gaduh sehingga mengurangi konsentrasi guru menerangkan, mengganggu teman pada saat guru menjelaskan, sehingga konsentrasi tadi tidak konsen kan. Itu tadi, siswa tersebut boleh kita keluarkan. Tapi dengan catatan, kita tanya lagi ke siswa. Kalau sudah kita keluarkan itu 5 atau 10 menit, mereka kita tanya mau mengikuti pelajaran lagi, itu boleh masuk dengan catatan jangan ribut di kelas. Harus memperhatikan penjelasan guru pada waktu guru menjelaskan materi tersebut. Nah, biasanya itu ada guru yang masih melakukan kesalahan yang sama siswanya. Ada. Itu tadi, tidak usah kita suruh mengikuti pelajaran sampai jam pelajaran tersebut selesai. Terus yang kedua, apakah siswa sering merasa kesulitan memahami materi? Dan biasanya itu materi apa? Untuk rata-rata untuk siswa itu sebenarnya bukan kategori anak-anak yang dalam tanda kutip anak-anak itu bodoh semua ya. Anak-anak itu dalam kategori males, apalagi kalau pelajaran matematika. Pelajaran matematika ini kan belum materi penjelasan, belum cara menghitung, belum kita menggunakan rumus. Nah, itu mungkin anak-anak kebanyakan dalam pembelajaran itu 60-70%. Jadi 30-40% itu anak-anak yang kurang fokus, kurang suka dengan pelajaran matematika. Nah, itu tadi karena anak-anak itu males, karena menghitung tadi kan. Nah,
apalagi yang SD tuh pikirannya mau main. Itu tadi kurangnya fokus, kurangnya konsentrasi pada anak-anak, karena pikiran anak-anak itu keluar main, makan, keluar main, makan, bermain. Nah, itu. Terus apakah ibu ada kendala dalam menyampaikan instruksi yang membuat siswa bingung? Kayak misalnya ibu mengajar matematika tadi, terus siswa itu belum mengerti apa yang biasanya ibu. Dalam pengalaman saya mengajar, kalau untuk khususnya pelajaran matematika ya, itu yang saya tekankan dan saya terapkan terus, itu anak-anak itu harus hafal perkalian ini. Karena kunci dari pembelajaran matematika itu kita harus hafal perkalian. Untuk tambah dan kurang itu kan sudah mengikuti. Nah, kebanyakan anak-anak ini lupa dengan perkalian. Padahal di kelas sebelumnya sudah setiap hari, bahkan sesudah membaca doa itu kita perkalian dulu. Perkalian 1 sampai 9 itu dihafalkan terus setiap hari berulang-ulang. Nah, kebanyakan anak-anak ini lupa dengan perkalian tersebut. Itu kendala, satu kendala. Dan kedua, anak-anak ini malas menghafal. Dan yang ketiga, anak-anak ini kurangnya ketertarikan untuk pelajaran matematika, sehingga bagaimana mensiasati kita sebagai guru, sebagai wali kelas itu supaya anak-anak itu suka dengan pelajaran matematika. Itu tadi, pada saat pelajaran matematika, kalau seandainya itu pembelajarannya agak susah, memasukkan rumus, pembagian, perkalian, atau perhitungan campuran itu kan sudah susah. Nah, kita selingi dengan yel, dengan bercerita, sehingga anak-anak itu kita terapkan dulu, kita kasih motivasi. Sebenarnya pelajaran matematika ini tidak susah loh, nah sebenarnya kalau kalian itu menyenangi dulu, senang dulu dengan pelajaran. Harus tahu dulu, oh gini pelajaran matematika itu. Oh, kita harus tahu dulu perkalian. Kalau sudah hafal perkalian, kuncinya dan rumus, insya Allah semua pelajaran matematika itu akan mudah. Nah, dan juga pelajaran matematika ini diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti kita jajan, belanja, kan, soal hitung-hitungan. Nah, jadi anak-anak itu sehingga kita motivasi sehingga harus menyukai dulu pelajaran tersebut, baru kita masuk ke materi. Terus apakah ada masalah dalam menggunakan metode pembelajaran yang diwajibkan kurikulum kayak kurikulum mereka? Sebenarnya nak, semua kurikulum itu bagus, dari KBM, dari kurikulum K13, dan yang sekarang pun kurikulum Kurmer, kurikulum Merdeka. Jadi pendekatan di kurikulum K13 dan Kurmer ini memang jauh berbeda. Kalau K13 ini guru itu dituntut untuk menjelaskan seluruh materi dan anak-anak itu menerima. Nah, untuk Kurmer ini guru dan siswa harus berkolaborasi. Jadi guru hanya menjelaskan, untuk prakteknya itu siswa. Jadi keterbatasan pemikiran siswa ini kan kadang berbeda. Untuk Kurmer di kelas 4, di kelas 1, di kelas 2. Jadi menurut pengalaman saya, kalau untuk Kurmer di kelas rendah ya, terutama di kelas 1 atau di kelas 2, kelas 3, itu sangat sulit. Karena pemikiran anak-anak ini kadang belum sampai ke materi tersebut. Nah, sedangkan materi ini sudah dituntut. Pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini hampir sama. Hampir sama cara menghitung, cara pembagian, cara perkalian, sudah sama. Jadi anak guru itu hanya menjelaskan, oh nah ini nak cara perkalian, oh ini cara pengurangan, ini cara pembagian, ini cara perkalian. Jadi anak-anak tuh dituntut untuk aktif, memberikan motivasi sendiri, mencari solusi sendiri. Guru itu hanya membimbing. Itu kalau untuk kurikulum Merdeka.
Jadi siswa itu harus aktif. Jadi antara guru dengan siswa ini harus sama-sama, harus balance. Menurut Ibu, faktor apa yang membuat siswa itu cepat bosan atau kurang fokus saat belajar? Menurut saya kalau itu sebenarnya tergantung dari guru yang mengajar. Cara kita menyampaikan suatu materi, cara kita mengajar, cara kita pendekatan kepada siswa. Nah, itu sebenarnya kuncinya di guru. Terus, apakah keterbatasan fasilitas sekolah menjadi penyebab munculnya beberapa masalah pembelajaran? Bisa. Dalam suatu keterbatasan dalam suatu belajar mengajar itu menunjang sebenarnya, menunjang juga. Tapi kembali lagi ke guru. Kalau guru itu bisa mengatasi suatu masalah kekurangan itu sebenarnya boleh, bisa-bisa saja dilakukan kan, tanpa ada yang misalkan kita kekurangan ada suatu pelajaran IPA tersebut kan kita harus menggunakan alat praktik, alat peraga kan. Tapi sekarang kan sudah canggih, bisa kita lihat di Google atau kita print kan, misalkan organ tubuh seperti apa fungsinya, itu kan bisa kita print dan bisa kita tempelkan di papan tulis dengan media printan tadi kan. Kalau kita menyuruh siswa membawa HP kan kurang maksimal kan, jadi itu mungkin medianya seperti itu. Terus, bagaimana menurut Ibu pengaruh kurangnya dukungan orang tua terhadap performa belajar siswa? Itu tadi antara wali kelas dan wali murid ini harus balance. Guru juga harus interaksi, harus pendekatan kepada wali murid, harus sharing, dan wali murid juga harus ada pendekatan kepada wali kelas. Tidak mungkin wali kelas ini berapa siswa itu harus dikasih tahu, oh karakter anak kamu seperti ini, karakter anak kamu seperti ini. Tapi kebanyakan kolaborasi antara wali kelas dan wali murid ini kebanyakan siswa yang bermasalah. Kebanyakan siswa yang bermasalah. Karena sekarang ini kan sudah media canggih, sudah menggunakan handphone. Takutnya kalau kita marah dengan siswa, kita menjadi viral, kita menggunakan fisik, kita menjadi viral kan. Jadi sekarang kalau ada siswa yang bermasalah, itu kita panggil orang tua. Jadi sama-sama mengetahui di sekolah, mungkin orang tuanya tidak tahu perilaku anak di sekolah, mungkin di rumah tadi baik, tidak nakal, tapi pas pada waktu di sekolah nakal. Jadi itulah kolaborasi antara wali kelas dan wali murid tadi. Jadi kalau ada yang bermasalah, lebih baik kita panggil orang tua langsung ke sekolah. Terus, bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran untuk siswa yang kesulitan memahami materi? Siswa yang lain sudah paham Ibu, Siswa tersebut belum. Ya. Nah, setiap di tengah-tengah pembelajaran, pada saat kita menjelaskan di papan tulis, kita boleh memberi kesempatan kepada siswa itu untuk bertanya. Misal kira-kira dari penjelasan ibu ini ada yang belum memahami atau ada yang belum mengerti, bagaimana, boleh ditanyakan kepada ibu. Itu kita berulang-ulang. Kalau seandainya sudah 3 kali kita lontarkan kepada siswa dan siswa tersebut tidak ada pertanyaan, berarti dianggap itu sudah mengerti. Nah, dengan menguji siswa itu sudah mengerti atau belum, kita kasih tugas. Nah, dari situ kita bisa lihat, tahu kan, oh ternyata siswa ini tadi mungkin takut, malu bertanya mungkin kan. Nah, itu tadi. Jadi kita lihat, menguji dengan cara kita kasih tugas tersebut. Kalau memang yang lain sudah bisa, sudah benar, berarti siswa itu guru anggap sudah mengerti. Dan siswa yang kesulitan, misalkan belum selesai mengerjakan pada waktu jam yang ditentukan, nah itu berarti siswa itu belum mengerti. Itu tadi
kita tanya satu persatu siswa tersebut. Tidak mungkin seluruh siswa itu tidak mengerti kan. Paling ini yang tidak mengerti ini itu tadi, siswa-siswa yang kurang disiplin dan siswa yang aktif di kelas. Jadi konsentrasinya tuh buyar, tidak menganggap suatu pelajaran itu mudah. Terus bagaimana ibu memotivasi siswa yang cenderung pasif agar lebih aktif? Nah itu tadi dikasih peringatan, diajak ngomong, dinasehati, kita tanya dulu kendalanya apa. Mungkin anak-anak ini di rumahnya kurangnya perhatian dari orang tua, faktor keluarga. Mungkin di rumah tadi tidak pernah ditanya ada PR, apa di sekolah tadi anak-anak tadi tugasnya apa, belajar apa. Mungkin kurangnya komunikasi anak dan orang tua di rumah, sehingga anak tadi sampai rumah tidak pernah ditanya sama orang tua, jadi cenderung anak tadi diem. Jadi kurang aktif kan. Kalau orang tua tadi aktif menanyakan ada PR gak? Tadi belajar apa? Kayak mana tadi di sekolah? Jadi interaksi antara orang tua dan siswa tadi ada ini, ada apa? Ibaratnya itu ada timbal balik. Jadi siswa itu takut nantinya ditanya lagi pada saat pulang sekolah, pasti takut ditanya kan. Kalau di sekolah tadi anaknya tadi ternyata tidak konsentrasi, tidak pernah mengerjakan PR, telat. Nah jadi motivasi itu memang perlu dari orang tua, tidak hanya dari guru. Bukan semua anak itu kesalahan dari gurunya tidak bisa mendidik, gurunya tidak bisa tidak boleh menyalahkan sebelah pihak. Kita juga sebagai orang tua harus tahu keadaan anak di rumah seperti apa. Setiap hari itu ditanya ada pelajaran apa, ada PR, tadi gimana kira-kira di sekolah, kan seperti itu kan. Terus dari hasil wawancara dan pengamatan saya terhadap proses pembelajaran di sekolah yang sudah ibu ceritakan, saya melihat bahwa banyak masalah yang muncul tuh bukan hanya dari guru, tapi juga dari kondisi siswa, lingkungan sekolah, gitu kan, tuntutan kurikulum juga. Jadi oleh karena itu, menurut sudut pandang saya, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya itu meningkatkan kerjasama antara guru dan siswa yang kayak tadi. Terus biar hubungan yang positif antara guru dan siswa itu sangat berpengaruh pada minat belajar. Siswa itu lebih antusias jika mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan diberi kesempatan untuk terlibat aktif. Terus guru dan siswa itu perlu saling terbuka mengenai kesulitan belajar kayak yang tidak bisa tadi bertanya guru dan siswa. Terus sedangkan guru itu lebih sabar dalam memberikan penjelasan. Dan yang kedua, membuat pembelajaran lebih variatif dan menyenangkan, kayak contoh yang games dilibatkan dalam pembelajaran, kayak menggunakan video, simulasi, game edukasi, kayak gitu. Baiklah, mungkin itu saja wawancara dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu ibu, dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.